semua, perkenalkan nama saya Raimundus Brian Prastiawan. Saya mengajar di SDN Sumur Batu 01 Pagi, Jakarta Pusat. Saya mengajar di kelas 5. Selama masa pandemi, kegiatan belajar siswa menjadi berubah, harus di rumah, tidak lagi datang ke sekolah. Kemudian kegiatan literasi yang sudah berjalan di sekolah juga harus berhenti. Nah, melihat hal itu, saya harus berpikir bagaimana supaya kegiatan literasi itu tetap berjalan. Bagaimana ya caranya? Mari simak best practice yang saya lakukan. Ini adalah best practice yang saya lakukan saat masa pandemi, yaitu menumbuhkan budaya literasi melalui pembuatan buku antologi karya siswa kelas 5. Terlihat ada foto-foto siswa yang sedang memegang buku karya sendiri. Ya, ini latar belakangnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan, masa pandemi membuat kegiatan siswa tidak bisa melakukan kegiatan literasi di sekolah. Kemudian saya melihat dalam pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia, siswa kurang dapat mengembangkan ide tulisan. Kemudian sekolah juga belum memiliki buku karya siswa. Maka saya memiliki ide untuk membuat buku antologi dengan tahapannya seperti berikut, yaitu pertama sosialisasi, menulis cerita, mengumpulkan tulisan, revisi, menyusun naskah, kemudian mengirim ke penerbit. Mari kita bahas satu persatu. Ya, sosialisasi. Jadi saya mensosialisasi ya, memberitahukan kepada siswa bahwa akan ada proyek membuat buku antologi. Dalam hal ini saya men-share ke grup WA yang berisi orang tua siswa. Saya share informasinya dan ketentuannya, yaitu dengan mengetik lalu dikirim ke WA atau ke email. Kemudian setelah saya beri tugas menulis kepada siswa, siswa menulis, tapi tidak dengan menulis di buku tulis. Tentu itu akan menyita banyak waktu jika saya harus mengetik ulang. Maka triknya adalah dengan meminta siswa mengetik lewat handphone atau komputer. Saya menyadari bahwa tidak banyak siswa saya yang memiliki laptop, maka saya berpikir bagaimana caranya untuk mengetik di handphone dengan ketentuan yang berlaku, yaitu saya tentukan minimal 300 kata. Bagaimana mengetik di handphone dan mengetahui jumlah 300 kata? Maka saya memberi tutorial ya, membuatkan video tutorial, mendownload aplikasi catatan yang menyediakan fitur menghitung jumlah kata, sehingga dapat diukur panjangnya tulisan siswa itu setidaknya minimal 300 kata. Kemudian mengumpulkan tulisan. Setelah siswa mengetik, siswa mengumpulkan lewat WA atau email ya. Ini contoh screenshot salah satu siswa yang mengirim lewat email. Kemudian di sebelahnya ada gambar screenshot saya membuat list ya,
atau daftar siswa yang sudah mengumpulkan. Jadi dipantau terus lewat grup supaya yang belum mengumpulkan bisa segera mengumpulkan. Jadi kalau ada daftar seperti ini bisa terukur siapa saja yang sudah mengumpulkan, sehingga sisanya bisa ditagih untuk segera mengumpulkan. Selanjutnya adalah revisi. Jadi ketika siswa sudah mengumpulkan tulisannya, tidak serta-merta tugasnya selesai. Siswa tetap saya periksa tulisannya apakah sudah memenuhi ketentuan. Misalnya apakah sudah 300 kata untuk panjang minimal tulisannya. Jika belum, maka saya akan kembalikan agar mencapai 300 kata. Kemudian jika mungkin kurang sesuai tema, juga akan dikembalikan. Jadi pasti semua siswa satu persatu yang sudah mengumpulkan saya baca kembali dan saya koreksi, dan saya kembalikan untuk siswa merevisi kembali. Kemudian jika siswa sudah merevisi, mengirim lagi ke saya hasil perbaikannya. Jika saya rasa sudah cukup, maka siswa sudah selesai mengerjakan pekerjaan menulisnya. Jadi sudah bisa saya satukan ke dalam file naskah. Setelah semua siswa mengumpulkan, itu sejumlah 31 siswa, saya menyusunnya seluruh naskah siswa itu ke dalam satu file Word. Saya susun, saya satukan, menyesuaikan ketentuan dari penerbit. Saya tambahkan kata pengantar, daftar isi, dan sinopsis ya. Kemudian setelah naskah siap, semua sudah lengkap, dikirim ke penerbit lewat email. Ini saya menggunakan penerbit Indi, dan setelah beberapa lama, tidak sampai 2 bulan, buku terbit ya. Ini penampakan cover bukunya. Ini ada data bahwa satu buku terbit oleh satu guru dan 31 siswa. Ini adalah bukti ya, dokumentasi siswa saya ketika itu sudah menerima bukunya. Saya kirim ke rumahnya mereka masing-masing karena sedang masa pandemi, jadi tidak memungkinkan buku diberikan secara langsung dengan datang ke sekolah. Kemudian bersyukur juga bahwa buku sudah diserahkan kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Ini adalah dokumentasi pemberiannya secara simbolis. Demikian best practice yang saya lakukan ketika di masa pandemi, yaitu tentang menumbuhkan budaya literasi dengan membuat buku antologi karya siswa. Semoga kegiatan best practice ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, tidak hanya di satu kelas, bisa ditularkan ke kelas lain atau bahkan ke sekolah lain. Sampai jumpa di lain kesempatan.